Lanjut dulu, Meriklon ya. Jadi Meriklon itu sama seperti tadi dengan kultur jaringan. Jadi bapak-bapak tadi kan udah ngawinin nih, ngawinin ada 6.000, jadi 6.000 tanaman. Terus tanamannya itu ada yang beda, induknya misalnya kuning sama ungu, tanamannya misalnya bunganya merah putih tapi kan cuma punya satu pot. Nah, gimana cara memperbanyaknya dengan kultur jaringan? Namanya Meriklon. Tapi sebelum Meriklon itu biasanya kita identifikasi dulu. Kalau mau dikasih nama, tadi kan sudah saya terangin, kayak misalnya Koelogin pandurata dengan martai itu beda di lidahnya. Meskipun tadi anggrek yang Phalaenopsis amabilis, anggrek bulan yang putih, kan lidahnya beda-beda ya, dari Maluku, dari Papua, dari Sulawesi dan lain-lain. Nah, kalau untuk identifikasi biasanya kita ukur-ukur seperti ini. Tadi kelopak belakang atau dorsalnya panjang berapa, lebar berapa diukur. Kemudian kelopak samping, kemudian lidahnya panjang berapa, lebar berapa. Ini seratnya ada berapa, ada 3 garis, ada 4 garis atau apa. Ini diukur seperti ini, jadi pakai preparat kayak zaman dulu kita praktikum di laboratorium ya, pakai preparat, nanti ukur seperti itu. Kemudian tangkai bunganya berapa, diameternya atau panjangnya, jumlah tangkai bunganya berapa, normalnya misalnya kalau pandurata 13 sampai 14 seperti itu. Ada normalnya Pak. Jadi kalau bunga anggrek bulan ada grade-nya Pak, misalnya jumlah kuntum bunganya cuma 7, berarti grade C harganya 60.000. Kuntum bunganya 10, grade B harganya 90. Terus kalau kuntum bunganya di atas 12 harganya 120, kayak gitu Pak. Nah, ini berdasarkan nanti hasil pengukuran gini, misalnya oh ini yang anggrek bulannya kan ada kode nomor biasanya Pak, tapi kami nggak tahu. Jadi misalnya 365, oh tangkai bunganya ada 12, masuknya grade A, harganya 120. Tapi kalau cuma 7 harganya 60.000 gitu Pak. Jadi seperti itu. Jadi kalau beli anggrek bulan, jumlah kuntum bunganya lihat grade-nya ya. Diidentifikasi seperti ini. Setelah itu lanjut. Nah, hasilnya bisa seperti ini. Ini contoh teman saya orang Sumedang, Mas Renan Prabata, biasanya mengidentifikasi gini. Jadi dia udah ahli untuk identifikasi ya. Lumayan jasanya juga. Kalau anggrek spesies yang mau diidentifikasi sama beliau, itu mintanya 40 juta Pak untuk ngukur-ngukur gini. Kemudian beliau daftarkan via jurnal atau apa ya, sekitar 40-an. Tapi kalau yang biasa, yang seperti biasa 5 jutaan. Seperti itu. Jadi ada jasa identifikasi juga. Tapi kalau kita sudah bisa sendiri, kan tinggal ngukur-ngukur ya. Kita ngukur panjang lebar seperti itu. Lanjut Mas. Nah, nanti setelah diidentifikasi, tadi warna bunganya beda, misalnya merah putih. Kemudian mau dikasih nama siapa Mas? Namanya siapa? Itu Pak. Siapa? Mike. Istrinya siapa? Nama istri? Wah, nggak ada Pak. Oh nggak ada. Nama pacar? Nggak ada juga. Oh nggak ada. Oh ini, misalnya anggreknya mau dikasih nama nama Mas Mike ya, bisa. Jadi Mas Mike tadi ngawinin, bunganya beda merah putih, nanti didaftarkan. Di sini namanya, misalnya, nih dendrobiumnya apa, induk betinanya, induk jantannya apa, pemilik Mas Mike gitu ya. Dari Indonesia, nanti namanya misalnya ini Dendrobium, ini Wonderful Pangandaran, ini orang Pangandaran Wahyu Wibisono. Mas Mike misalnya namanya mau apa, Mayora Indah apa gitu, bisa, nggak apa-apa. Nanti kan Mayora punya nama gitu, nama anggreknya kayak Ibu Martae kan, Koelogin Martae gitu kan, seperti itu cara daftarkannya. Kalau yang ini Royal Horticultural Society itu gampang, jadi cuma ngedaftarkannya, kita foto bentuk tanamannya gini, foto full, bentuk bunganya close up, terus tangkai bunganya, kemudian kita deskripsikan sedikit, misalnya anggrek ini silangan A dengan silangan B, warna bunga seperti ini, diameter bunga seperti ini, nggak serinci yang tadi ya, yang tadi mah identifikasinya kan rinci, ada kelopak-kelopaknya. Setelah itu tinggal didaftarkan ke Royal Horticultural Society, itu online.
Kalau orang lain belum mendaftarkan silangan A dengan silangan B itu, atau silangannya beda, nanti keluar sertifikatnya seperti ini. Kalau didaftarkannya di luar. Tapi kalau didaftarkannya di Indonesia, itu ada namanya perlindungan varietas tanaman. Perlindungan varietas tanaman, misalnya Mas Mike nggak hanya ngawinin anggrek, tadi ngawinin misalnya aglonema atau anthurium gitu ya, anthurium. Kuping gajah kan lagi rame misalnya, kuping gajah PCI misalnya dengan kuping gajah apa dikawinin, coraknya beda gitu kan. Misalnya kayak di teman-teman yang di Bogor kan ngawinin, kemudian supaya harganya naik, tahu kan kuping gajah HU kan. Nah itu kuping gajah HU itu singkatan dari Haji Uli. Jadi kalau di Bogor kan yang ngawinin Haji Uli, saya beli dari Haji Uli, terus saya ditanya sama Mas Nik, Mas ini kuping gajah apa? Saya belinya dari Haji Uli, terkenal aja namanya HU gitu, Haji Uli gitu, kayak gitu. Kalau itu bisa didaftarkan ke perlindungan varietas tanaman, sama dideskripsikan bentuk seratnya gini, diameter daun, bunga seperti apa. Tapi kalau kuping gajah kan kebanyakan daunnya ya, nanti didaftarkan ke Kementerian Pertanian, nanti keluar perlindungan varietas tanaman, pemiliknya Mas Mike, nama kuping gajahnya apa misalnya, seperti itu ya, seperti itu kalau di Indonesia. Jadi, Pak, untuk corak ini kan identifikasi ya, Pak. Ya. Apakah semua jenis atau bentuk atau warna dari anggrek itu berbeda-beda? Beda-beda. Maksudnya nanti punya dia atau punya saya? Beda Mas. Jadi ada namanya untuk pembanding warnanya, namanya saya lupa HR apa gitu. Jadi ada alat namanya HR apa, jadi ada 300 sekian warna, dia ada lubangnya gitu ya. Jadi kalau misalnya identifikasi warna bunga ungu, kita nyari lembaran yang ungu, terus dibandingin gitu di lubangnya, oh ungunya nomor berapa. Kalau misalnya ya Mas siapa sebelahnya? Mas Muhyadin, ungunya nomor 9, yang Mas Mike ungunya nomor 6, kan beda seperti itu ya, ada alatnya itu. Ya, ada yang itu dibeda gitu, meskipun kuningnya sama tapi itunya beda-beda, itu beda juga nanti gitu ya, ada alatnya Mas ya. Ya, kan ada berapa ratus tuh ya, biasanya kami pakai kalau identifikasinya tanaman daun, tanaman duren atau apa gitu, pakai yang gitu. Pak, sorry Pak. Ya. Menarik. Adalah temuan kebanyakan itu hasil penyilangan itu warnanya dalam satu gunakan gini merah putih. Apa ada pernah temuan itu yang warnanya beda-beda? Contoh, ini ungu, ini putih. Ada Pak, tapi jarang. Ada jarang. Tapi biasanya nanti turunan keduanya balik lagi ke induknya Pak, nggak stabil. Iya, nggak stabil. Jadi cuma merah aja. Jadi kalau misalnya Bapak mau bikin yang itu bisa juga Pak. Nih misalnya ini nih, Bapak punya botolan gini kan, botolan. Bapak ditembak dengan sinar gamma ke Batan Pasar Jumat. Di botolan gini, ke Batan minta tolong ditembak dengan sinar gamma, misalnya ukuran 150 atau 200 atau 300 berdasarkan literatur, nanti ditembak. Nah yang kenanya titik yang mana? Misalnya titik tumbuhnya kena di daun yang mana, nanti dia akan berubah warnanya atau coraknya seperti itu. Nanti untuk bikin stabilnya, Bapak ambil yang berubahnya doang, diperbanyak lagi. Atau saya bikin janda bolong, kemarin kan ramai ya, janda bolong varigata kan harganya 1 juta sedaun. Sekarang kan cuma 5.000, normalnya 5.000, 7.000. Nah saya bikin sendiri. Waktu janda bolong naik harga 1 jutaan, saya mau bikin sendiri Pak. Modal kan cuma 5.000 Pak. Motong tunas-tunasnya satu ruas ini, saya rendam dengan obat TBC, streptomycin. Tapi saya kan ada mahasiswa, dicoba dulu 12 jam, 24, 36, 48, dosisnya 500 ppm, 1000 ppm. Ketemulah misalnya yang 36 jam, dosis 500 ppm. Berarti udah saya potong-potong, saya rendam dengan streptomycin 36 jam, dosis 500 ppm, saya tanam. Keluar varigata, modal 5.000, jual 1 jutaan Mas daun. Pas Covid itu saya bikin. Seperti itu bisa juga
Kalau biji anggrek juga sama, kalau mau nyemai nanti mau dibikin varigata bisa juga, nanti ada contohnya. Jadi kalau mau dibikin harga mahal bisa, mau dibikin harga murah juga bisa Pak, bisa diangkat. Tapi itu akan kita balik lagi ya Pak? Kalau sudah turunan keempat normal. Oh oke. Jadi nanti kan dari 6 sertomisi nih, dari misalnya 10 kita dapat 2 yang jadi, kan udah belang semua, nanti kita potong lagi yang belang-belangnya tuh. Kan kalau yang udah stabil, ke batangnya juga belang. Kalau yang tidak stabil kan daunnya doang kan. Nah kalau batangnya udah belang, tergantung keberuntungan kita, titik tumbuhnya pas belangnya atau pas putihnya atau pas hijaunya. Kalau titik tumbuhnya pas yang hijau, berarti balik lagi hijau. Kalau titik tumbuhnya pas yang putih, jadi albo, biasanya hangus kena matahari. Tapi kalau titik tumbuhnya pas yang belangnya, keluar belang lagi. Itu mah berikutnya mah tergantung keberuntungan titik tumbuhnya itu tumbuh di sebelah mana gitu kan. Lanjut. Nah ini Mas, tadi sudah diidentifikasi anggrek Mas Mike sama anggrek Mas Muhyadin beda-beda. Kemudian kita perbanyak lagi, tapi memperbanyaknya ini namanya meriklon dari tunasnya. Yang tadi misalnya ini udah tumbuh, tunasnya seperti ini, kita ambil yang mudanya, yang muda seperti ini diambil. Kemudian prosesnya lumayan agak susah, kalau mungkin Mas Febri udah biasa di laboratorium dulu, laboratorium kultur jaringan, jadi dicuci dulu pakai sabun, kemudian di air mengalir selama 1 jam, setelah itu masuk ke laboratorium. Di dalam laboratoriumnya itu direndam dengan baiklin Pak, dengan klorok 15%, 10%, 5%, berapa menit. Habis tadi setelah air mengalir pakai agrep bendet juga Pak, sama misalnya yang fungisida bakterisida 1 jam, baru ke klorok. Setelah klorok bisa dengan alkohol 96%, baru ditanam. Kalau klorok tadi tidak mempan, biasanya ajian pamungkasnya pakai HGCL Pak. Cuma HGCL kan berbahaya ya, kalau yang nggak biasa itu kalau kena kulit bikin kanker, jadi pakai sarung tangan lain-lain, direndam HGCL biasanya steril. Cuma pas membuang bekasnya itu harus ke tempat khusus dijelikan atau ada pembuangan khusus, jangan ke tanah atau gitu ya. Biasanya seperti itu. Nanti kalau sudah steril, tumbuh di dalam botol, tinggal kita perbanyak